Mungkin seringkali kita mengalami, aku sudah menabur banyak tapi kok belum menuai gitu ya kan, belum menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin membawakan satu firman ya di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 ya. Ini firman tentang Ishak ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau bicara soal menabur ya, hal pertama yang perlu kita tahu adalah menabur itu harus dilakukan dengan setia ya, harus dilakukan dengan setia. Karena seperti Ishak di dalam firman-Nya dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain atau di dalam bahasa aslinya, itu firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak itu bukan menabur hanya sekali ya. Sekali nabur, ya sudah selesai, dia menunggu hasilnya, bukan begitu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Ishak itu ternyata dia menabur sepanjang tahun itu. Ya. Dia menabur ya, dan dia tentunya memelihara apa yang dia tabur itu. Tapi yang pasti dia terus menabur ya. Sehingga firman Tuhan memang katakan ya, di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, di dalam tahun yang sama Ishak itu menuai apa yang dia tabur. Ya, tapi dia tidak menabur hanya sekali, tapi dia menabur sepanjang tahun itu, sehingga di dalam tahun itu dikatakan firman Tuhan ia menuai 100 kali lipat ya. Firman Tuhan katakan yang lainnya ya, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan begini. Kita ini harus menabur siang dan malam. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu mana yang kita taburkan itu yang akan menghasilkan sesuatu bagi kehidupan kita. Gitu ya, maka firman Tuhan bilang jangan sampai ya tanganmu itu berhenti untuk bekerja ya, istilahnya kita itu jadi orang harus rajin terus menabur. Karena hasil itu kita nggak tahu mana yang akan kita tuai. Ya, bisa saja apa yang kita tabur kemarin belum kita tuai, tetapi yang kita tabur setelahnya baru kita bisa menuai gitu ya. Jadi menabur itu bukan pekerjaan sekali menabur, tetapi menabur adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan setia dan terus menerus, sebagaimana Ishak menabur sepanjang tahun itu. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin menuai apapun itu di dalam kehidupan kita ya, menabur itu bisa banyak hal ya, bisa menabur kebaikan, bisa menabur apa? Ya, dengan pemberian kita ya. Apapun yang kita tabur, kalau kita ingin menuai, maka firman Tuhan katakan kita harus menabur dengan setia ya. Jadi tabur. Ya, kalau kita sering menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Itu tinggal tunggu waktu gitu ya. Tetapi kita nggak bisa menabur sekali terus kita berharap ya langsung menuai ya. Kita nggak tahu mana yang kita taburkan itu yang akan kita tuai. Itu firman Tuhan katakan ya. Jadi taburlah, kalau kita memang menabur kebaikan ya taburlah kebaikan itu terus menerus kepada semua orang. Pada suatu saat kita perlukan dan butuhkan ya menuai apa yang sudah kita tabur, kita akan terima. Kita akan terima kebaikan itu dari orang lain di saat waktu yang kita perlukan dan butuhkan ya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Ya kalau sampai hari ini belum menuai, ingatlah, teruslah untuk menabur ya, pasti menuai ya, apalagi yang ditabur itu kebaikan ya, pasti menuai. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, sebab itu ia diberkati oleh Tuhan ya, sebab itu ia diberkati oleh Tuhan. Mengapa kok Ishak ini diberkati oleh Tuhan? Ya tentunya soalnya dia melakukan atau hidupnya itu hidup seturut dengan pimpinannya Tuhan ya, itu pasti. Dan
apa yang dia taburkan ini, dia taburkan itu dengan memberi yang terbaik, itu yang pasti, ya. Selama kita menabur dengan memberi yang terbaik, kita juga pasti akan menuai yang terbaik, ya, itu otomatis. Ya, jadi Ishak ini menabur dengan memberikan yang terbaik yang dia bisa. Ya istilahnya kalau di dalam Ishak ini dalam pekerjaannya itu dia kerjanya itu ya sungguh-sungguh lah. Dia kerja sungguh-sungguh, dia kerja benar-benar ya. Dia kerja itu dengan memberikan yang terbaik yang dia bisa ya. Jadi apapun yang kita taburkan itu kalau kita taburkan dengan baik, memberi yang terbaik dan kita taburkan dengan setia, ya kita pasti juga akan menuai. Bahkan bukan cuma sekedar kita menuai, tapi firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Seringkali orang Kristen itu kan kepingin menuai, tapi belum memberikan yang terbaik gitu ya. Kayak kerja nggak memberi yang terbaik, pelayanan ya nggak memberikan yang terbaik, ya segala sesuatu nggak yang terbaik gitulah. Ya memang kita bukan orang yang sempurna ya, tapi kita harus punya hati untuk selalu bagaimana caranya untuk bisa memberi yang terbaik yang kita bisa, gitu ya. Ya kita coba selidiki sudah setiap kita gitu ya, coba diselidiki apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, untuk hidup kita ya sampai hari ini, apakah kita sudah memberi yang terbaik. Ya saya rasa mungkin masih 60-70% lah kita sudah memberikan terbaik ya. Belum 100% kita memberikan yang terbaik gitu ya. Dalam keadaan tertentu kita bisa memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan tertentu yang lainnya kita tidak memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi bagaimana seperti Ishak, dia selalu memberi yang terbaik saat dia menabur. Pesanan baru diterima. Nah itu ya. Pesanan baru diterima. Ya ini masih baru mendengarkan renungan sudah berorderan ya kan, langsung menuai. Ya kan, langsung menuai ya. Menuai orderan. Ya jadi yang kedua, kalau kita ingin menabur dan kita ingin menuai ya, yang pertama tadi ingat menaburlah dengan setia, dengan terus menabur ya. Hasil itu nggak usah dipikir, pasti Tuhan berikan. Yang kedua ya kita harus menabur dengan memberikan yang terbaik. Ya, sungguh-sungguh lah di dalam kita menabur. Jadi kalau kita mau ngasih orang, ya ngasih jangan setengah-setengah gitu ya. Setengahnya rela, setengahnya nggak rela. Ya kalau kita ngasih ya rela aja sudah, nggak usah dipikir gitu loh. Nggak usah dipikir nanti ya apa nggak usah. Kalau memang hati kita digerakkan untuk memberi, sudah ya beri yang terbaik. Terbaik itu bukan berarti tolak ukurnya banyak ya Bapak Saudara. Oh yang terbaik itu kalau kita ngasih 1 miliar loh, terbaik itu bukan. Tolak ukur terbaik itu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab tentang janda itu ya. Terbaik itu adalah memberi yang terbaik dari apa yang kita punya, memberi yang terbaik dari kapasitas kemampuan kita. Kalau ada orang yang punya kapasitas, misalnya contoh ya contoh ini penghasilannya mungkin 1 juta sebulan gitu misalnya. Ya terus dia memberikan kepada orang lain mungkin 30-40% dari penghasilannya, mungkin seperti itu ya. Itu sudah memberi yang terbaik gitu, itu besar sekali gitu ya. Tapi mungkin bagi orang yang penghasilannya 10 juta, 20 juta, dia hanya memberi 300.000, itu tolak ukurnya bukan segitu ya, itu nggak seberapa bagi orang tersebut gitu ya. Jadi memberi yang terbaik itu adalah memberi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya tentu nilai itu bukan tolak ukur, sekali lagi ya. Nilai itu bukan tolak ukur, tetapi saya hanya ingin menggambarkan yang terbaik itu berarti di mana sesuai dengan kapasitas maksimal kita lah, istilah begitu ya. Dan itu bisa bervariasi ya, bisa bervariasi. Tapi kalau seperti janda yang miskin itu, saat dia memberikan terbaik bagi Tuhan, dia bilang bahwa uang yang diberikan itu mungkin nilainya cuma berapa ya, nggak ada artinya gitu ya. Tapi itu adalah uang yang dipakai untuk seluruh hidupnya gitu ya. Nilainya kecil, tapi itu uang yang diberikan itu, ini kalau diberikan ini hidupnya ini menggantungkan daripada uang itu gitu ya. Lah, jadi ingatlah, berikanlah yang terbaik. Itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya, nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai, nggak bisa dihakimi oleh orang lain. Wah, kalau cuma memberi segitu dan begitu, nggak bisa. Itu setiap orang punya
punya kapasitas pemberian atau melakukan yang terbaik itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Dan yang ketiga ya, yang terpenting adalah memang di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan itu, dalam menabur ya, di dalam memberi yang terbaik, semuanya itu kita harus kerjakan dengan rela memang ya. Kita harus mengerjakannya dengan rela. Mengapa kok perlu dengan rela? Karena di sini kuncinya. Ya, saat kita mulai menabur, ya, memberikan sesuatu, tetapi kita tidak dengan rela, ya, tentunya itu akan menjadi penghalang kita untuk bisa menuai. Ya, berikan segala sesuatu itu dengan rela. Rela itu apa sih? Ya, rela itu, ya, kalau kita melakukan sesuatu itu memang karena kita mau melakukan, ya, intinya begitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan itu memang kita mau melakukan sesuatu itu memang karena kita mau melakukan gitu ya. Bukan karena kita mau melakukan sesuatu karena disuruh, karena terpaksa. Ya bos, karena ini ya memang aku sebagai hamba Tuhan ya, aku kewajibannya gini ya, dengan rasa-rasan, dengan gak lego hati ini gitu kan ya. Tapi kalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan rela itu artinya ya kita kalau melakukan sesuatu memang kita mau lakukan. Apapun itu, kalau kita ya contoh kita sedang bekerja, ya memang kita mau bekerja memberi yang terbaik. Ya, bukan ini waduh timbangannya aku kok dipotong gajiku, timbangannya aku nanti dievaluasi nilaiku nggak bagus, bukan karena itu ya. Itu berarti kita bekerja ini dengan paksaan lah istilahnya begitu ya. Tapi kalau dengan rela nggak seperti itu. Rela itu dengan kesadaran dia memang benar-benar mau melakukan itu. Ya tentunya kalau dengan rela bukan dengan hati bersungguh-sungguh. Kalau dengan rela tentunya dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam mengerjakannya. Sehingga apa? Sehingga ya tidak ada stres gitu ya. Orang kalau stres itu berarti dia sedang terpaksa melakukan apa yang dia harus kerjakan ya, stres. Ya karena kerjaan terlalu banyak ya, terus dia hati ini kan nggak rela ya. Pas waktu istirahat tapi harus kerja kan nggak rela. Ya stres pasti kita. Ya, makanya rela ini penting. Rela ini bisa membawa kepada kita sukacita, damai sejahtera ya. Melakukan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Tapi kalau kita bekerja dengan tidak rela, ya menabur segala sesuatu itu dengan tidak rela, ya bukan sukacita yang kita dapat. Yang kita dapat pasti stres, ya yang pertama pasti stres, yang kedua karena gak rela, ya pasti ada apa ya? Pasti ada buntutnya lah, gampangnya gitu ya. Ada buntut itu maksudnya apa? Jika terjadi sesuatu, kita pasti akan merasa kecewa, ya, merasa, waduh, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan saat itu tidak kita kerjakan dengan rela. Jadi, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menabur dan kita ingin menuai, ya, melihat apa yang kita tuai. Bahkan firman Tuhan itu katakan Ishak itu menabur di tahun yang sama, dia menuai di tahun yang sama ya. Jadi saat dia menabur dan dia melakukan apa yang ditabur itu dengan cara yang benar, maka dia menuai nggak tunggu lama. Dia menuai di tahun yang sama, bahkan dikatakan dia menuai 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat. Jadi kalau kita ingin menuai, marilah kita menabur dengan cara yang benar ya. Apa yang kita tuai itu bukan tergantung daripada Tuhan. Apa yang kita tuai itu tergantung daripada bagaimana kita menabur. Ya, jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah ya di dalam dia mengatur kehidupan kita gitu ya. Tetapi perhatikan apa yang kita tabur ya. Jangan sampai kita menuai badai gitu ya, kira-kira gitu ya. Karena kita tidak menabur dengan benar. Menabur apa? Banyak. Ya bukan soal uang, menabur bagaimana kita memelihara kesehatan kita itu kita sedang menabur. Ya, kita sedang menabur tentang apa yang baik untuk tubuh kita. Ya, kita makan yang sehat, hidup yang sehat dan sebagainya itu kita tabur, sedang kita tabur. Kita sedang menabur sesuatu untuk tubuh kita. Ya, kalau kita menabur dengan benar ya tubuh kita bisa sehat. Kalau kita menabur dengan salah ya kita bisa sakit-sakitan. Ya, memang dalam hal lain menabur juga bisa berkata tentang pemberian ya. Memberi kepada orang lain dan sebagainya, bicara soal ekonomi keuangan. Tapi juga menabur itu bisa juga bicara soal kebaikan kita kepada orang lain ya. Makanya firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu kamu berbuat baik ya, karena kalau kamu
tidak apa ya, dikatakan firman Tuhan itu kalau kamu tetap setia, ya tidak menjadi lemah lah, itu bahasa tepatnya itu ya di dalam Galatia kalau salah ya. Kamu tidak menjadi lemah, maka kamu apa itu kata-katanya ya yang tepat. Jadi maka kamu akan menerima ya apa yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita, gitu ya. Jadi menaburlah dalam segala sesuatu. Yang pertama, menaburlah dengan setia ya, dengan terus menabur. Yang kedua, menaburlah dengan yang terbaik, memberi yang terbaik. Dan yang ketiga, mari kita menabur dengan rela ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya yakin kita semua di sini yang sudah mengerti firman ya, kalau sudah mengerti firman dan melakukannya ya, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, di dalam tahun yang sama ya, kita semua juga akan bisa menuai, bukan sekedar menuai, tapi firman Tuhan katakan menuai 100 kali lipat dari apa yang sudah kita taburkan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.